Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anzelia Simarmata, Reza Fitrianti, Hernanda Trisya Merita, Danang Setiawan. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang hepatitis B. Hepatitis B merupakan infeksi hati serius yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang dapat dicegah dengan vaksin. Penyakit ini paling sering disebarkan melalui paparan cairan tubuh yang terinfeksi. Selanjutnya yaitu ada gejala hepatitis B. Terdapat banyak kasus pengidapnya tidak mengalami gejala yang berarti. Gejala lebih umum muncul pada anak-anak di atas 5 tahun dan orang dewasa. Gejala muncul dalam waktu 2-5 bulan setelah terinfeksi. Gejala umum yang dialami hepatitis B yaitu urin berwarna kuning gelap, diare, rasa lelah berlebihan, demam ringan, fases berwarna pucat, nyeri sendi, kehilangan selera makan, mual atau muntah-muntah, sakit perut, penyakit kuning, ruam, dan pembuluh darah terlihat seperti laba-laba pada kulit. Penyebab hepatitis B. Penyebab utama penyakit hepatitis B adalah virus hepatitis B yang menginfeksi tubuh. Virus ini dapat menyebar melalui darah, air mani, atau cairan dalam tubuh lainnya. Jika tidak segera diatasi, virus dapat menyebabkan jaringan parut pada organ, gagal hati, kanker, bahkan meninggal dunia. Nah, yang selanjutnya ada cara penularan hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit yang ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh pasien, seperti darah dan pada produk darah, air liur, cairan vagina, cairan sperma, dan cairan tubuh lainnya. Adapun cara penularan hepatitis B lainnya dapat melalui kontak seksual, kontak darah, kontak ibu ke anaknya melalui ibu hamil dengan hepatitis B, dan juga melalui kontak air liur. Nah, yang selanjutnya ada cara pencegahan hepatitis B. Pencegahannya, kita bisa melakukan imunisasi aktif dicapai dengan pemberian vaksin hepatitis B. Vaksin diberikan dengan 3 dosis terpisah dengan interval 0,1 dan 6 bulan. Pemberian 3 dosis vaksin ini akan mampu melindungi tubuh dari infeksi hepatitis B dengan tingkat keberhasilan lebih dari 90% selama lebih dari 20 tahun. Selanjutnya ada penanggulangan hepatitis B. Bagi penderita hepatitis B yang sudah kronis, pilihan pengobatan yang biasa dilakukan adalah mengonsumsi obat antivirus seperti lamivudin, telbifudin, tenofovir, dan encekavir seperti memulihkan interferon. Pengobatan hepatitis B tersebut juga membutuhkan kepatuhan dan kedisiplinan dari pasien untuk mengontrol secara rutin kepada dokter untuk memantau perkembangan penyakit dan mengevaluasi pengobatan yang diberikan. Epidemi atau tren kasus hepatitis B di dunia. Menurut WHO, terdapat lebih dari 2 miliar orang di dunia yang telah terinfeksi hepatitis B. Sekitar 47% dari 1,4 juta kematian per tahun di dunia akibat infeksi akut dan kanker hati terkait hepatitis dan sirosis disebabkan oleh virus hepatitis B. Secara global, pada tahun 2015 diperkirakan 257 juta orang hidup dengan infeksi virus hepatitis B kronis. Di Asia Tenggara, WHO memperkirakan ada sekitar 39,4 juta atau kisaran 28,8 sampai 76,5 juta orang yang hidup dengan hepatitis B kronis. Setiap tahunnya, di Asia Tenggara, hepatitis virus menyumbang sekitar 410.000 kematian dengan 70% dari total kematian berkaitan dengan kanker hati dan sirosis karena hepatitis B dan C. Epidemi atau tren kasus hepatitis B di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara di wilayah Asia Tenggara dengan angka prevalensi hepatitis B tertinggi, sehingga dibutuhkan perhatian dan komitmen seluruh penentu kebijakan.
Proporsi hepatitis B di Indonesia sebesar 21,8% dari seluruh kasus hepatitis, menurut Riskesdas tahun 2013. Data Riskesdas tahun 2013 juga menunjukkan prevalensi hepatitis B secara umum, yaitu sebesar 7,1% pada penduduk Indonesia. Angka prevalensi meningkat pada kelompok usia di atas 5 tahun, karena adanya transmisi horizontal melalui kontak darah dan atau hubungan seksual yang berisiko. Prevalensi hepatitis B pada ibu hamil juga masih tinggi, yaitu berkisar antara 1,82% sampai 2,46%. Adapun peran pemerintah dalam mengatasi hepatitis B, sejak tahun 1997, melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah mulai melakukan pemberian imunisasi hepatitis B. Kemudian, pemerintah juga melakukan deteksi dini pada populasi yang berisiko, melakukan advokasi, sosialisasi, dan promosi kesehatan kepada masyarakat, serta melakukan pemberdayaan masyarakat, memastikan ketersediaan vaksin, obat, dan alat diagnosis yang bermutu dan terjangkau. Selain itu, pemerintah membuat buku pengendalian hepatitis B, buku saku, dan melakukan seminar terkait hepatitis B, melakukan ketersediaan data, informasi strategis mengenai hepatitis B, menyediakan pelayanan kesehatan yang terstandar, melakukan penapisan darah donor oleh PMI, melakukan pengembangan jejaring surveillance epidemiologi hepatitis, dan melakukan kerjasama lintas program dan lintas institusi. Pemerintah juga melakukan inovasi-inovasi lainnya seperti studi operasional intervensi profilaksis antivirus untuk penguatan pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak selain pemberian vaksin. Kemudian melakukan surveillance aktif berbasis elektronik di populasi yang berisiko, melakukan pengembangan kebijakan berdasarkan rekomendasi terbaru, hasil studi operasional dan hasil surveillance aktif. Penelitian terkait hepatitis B. Menurut Limananda Fauzia dan kawan-kawan pada tahun 2021, prevalensi hepatitis B calon TKI di Klinik Utama Satria Medika Sakti Jakarta adalah 1,98%. Prevalensi ini berdasarkan jenis kelamin, yaitu perempuan 2,52% dan laki-laki 1,39%. Berdasarkan kelompok usia, terbanyak pada usia 36-45 tahun, yaitu 7,41%, usia 26-35 tahun, yaitu 1,49%. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Bustami pada tahun 2019 menunjukkan bahwa risiko penularan perinatal tertinggi pada wanita dengan tingkat viremia tinggi. Hal ini menjelaskan kegagalan imunoprofilaksis. Menurut Dea Bastiangga dan Rebriana Hapsari pada tahun 2019, profil imunitas terhadap virus hepatitis B pada tenaga kesehatan di RSND Semarang masih rendah, yang ditandai dengan rendahnya tingkat kelengkapan vaksinasi hepatitis B dan proporsi tenaga kesehatan yang memiliki titer anti-HBs protektif. Selanjutnya, menurut Yuswanto Setiawan, tahun 2017, terbentuknya HBV mutan meningkat sejalan dengan peningkatan vaksinasi dan kemajuan terapi antiviral. Yang karakteristiknya adalah negatifnya anti-HBs dan HBsAg. Sementara petanda infeksi yang lain menunjukkan adanya infeksi HBV. Menurut Nina Miduk Rodeami Malau dan Imam Adi Wicaksono pada tahun 2020, tanaman Rhodosia japonica mempunyai efek penghambatan virus hepatitis B dengan dosis terendah, yaitu 20 mikromiligram, dan berpotensi sebagai alternatif terapi hepatitis B. Itulah tadi materi mengenai hepatitis B, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya.